Nah, terakhir kan kunjungan pekan lalu ya, kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto, ada banyak saran-saran soal desain, soal fungsi, disebut harus banyak membuat embung, kemudian ada beberapa poin lah yang disampaikan juga oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah, ini menurut Bang Bahtera ini adalah wujud kepedulian seorang Prabowo Subianto atau justru memperlihatkan kayaknya Prabowo ini kurang serak deh sama IKN? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini kan adalah ikon Indonesia masa depan dan ini harus dibuat sehingga ini bisa menjadi kebanggaan baik kita-kita semua, begitupun di generasi di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu kehadiran Presiden di sana tentu selain melihat perkembangan progres pembangunan yang ada di KN, beliau juga menyampaikan beberapa koreksi dan tujuannya adalah bagaimana melakukan penyempurnaan, karena bagaimanapun bahwa IKN ini bukan hanya dijadikan sebagai ibu kota Nusantara kelak, tetapi dia juga harus menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, ya tentu Presiden punya harapan, punya keinginan bahwa supaya bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di masa datang, ya harus didesain. Kalau ada masih kurang, tentu harus dibenahi sehingga penyempurnaannya bisa maksimal. Oke, berarti penyempurnaan ataupun saran-saran dari Presiden itu dilihat sebagai wujud kepedulian dan bukan kan biasanya kalau ada hal-hal yang ditambah kan justru anggaran butuh lagi. Tentu kan itu akan memperlambat, Bang. Saya pikir tidak memperlambat ya, karena kan progres IKN kita lihat sendiri di sana berbagai macam fasilitas sedang dibangun dan tahun ini juga akan dibangun plaza legislatif dan yudikatifnya, karena kan eksekutifnya kan sudah beberapa kementerian, lembaga sudah dibangun di sana, termasuk kantor presiden dan wakil presiden sendiri dan fasilitas yang lain sudah progres pembangunannya sedang berjalan terus. Kapan teman-teman Komisi 2 terakhir ke sana, Bang? Karena tadi salah satu saran dari Bang Hensat ini adalah kalau bisa yang dipamerkan ataupun yang dalam tanda kutip dikomersialisasikan kepada masyarakat, dipertontonkan, itu bukan cuma bangunan-bangunan yang besar seperti misalnya istana, kemudian kalau tadi Abang menyebutkan ntar ada plaza legislatifnya, bukan hanya bangunan besar tapi juga ekosistem, misalnya warung Madura tadi Bang Hensat menyebutkan. Apakah hal-hal itu juga sudah jadi atensi teman-teman Komisi 2? Ya tentu ya, dan saya pikir di Perpres juga, Perpres 79 tahun 2025, Presiden juga kan di situ secara gamblang menyampaikan terkait soal bagaimana fasilitas umumnya, terus kemudian yang lain-lain. Karena begini ya, kita lihat sendiri tadi saya sempat mendengar soal bagaimana Bang Henry bercerita tentang misalnya di Australia pemindahan ibu kota mereka ke Canberra. Jadi kita membangun ibu kota itu kan bukan dalam waktu sebagaimana kisah-kisah yang kita sering dengar, sebagaimana misalnya Borobudur diciptakan, tetapi membangun ibu kota itu ya tentu bahwa di sana banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kemudian memindahkan gedung-gedung, bangunan-bangunan, tetapi ada ekosistem yang harus dibangun di sana. Dalam rangka itulah Presiden ke sana meninjau, melihat perkembangan bahwa kita ke depannya ini banyak tentu yang harus dibenahi ya, karena tidak semudah itu juga kita memindahkan ibu kota. Di beberapa negara kita ambil contoh misalnya, ada yang bahkan puluhan tahun mereka melakukan pemindahan ibu kota ke tempat lain, dan saya pikir juga itu ya kita juga di Indonesia sama ya, bertahap lah, karena memang Presiden maunya ya kelasnya Pak Prabowo ini kan ya mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa beliau punya kelas tersendiri, dan dalam rangka itu Pak Prabowo datang ke sana ingin memperbaiki banyak hal lah. Dan saya yakin bahwa kita ke depan yang namanya sesuatu yang baru itu memang mungkin banyak pihak yang mengkhawatirkan, tetapi baik kami Komisi 2, saya beberapa bulan yang lalu juga dari sana kunjungan sama teman-teman dan progresnya luar biasa di IKN itu sendiri. Bahkan sebenarnya ya, karena ini kan akhir tahun kemarin kan sempat dibuka untuk umum tuh. Bahkan mereka sebenarnya pengen dibuka terus untuk supaya banyak yang berkunjung ke sana itu mereka jadi tempat wisata. Kenapa? Karena mereka terpukau melihat bagaimana keindahan bangunan-bangunan yang ada di sana. Tapi ya tentu lagi-lagi ya bahwa membangun sebuah ibu kota itu bukan hanya sekedar membangun bangunannya, tetapi bukan sekedar memindahkan gedungnya di sana, fasilitas-fasilitasnya, tapi ada ekosistem yang paling penting harus diperhatikan. Itu pertanyaannya Bang, apakah dari OIKN kemudian dari Komisi 2 sudah melihat jelas begitu proyeksi
progres pembangunannya mau kemana. Misalnya bangunan-bangunan besar terlebih dahulu, kemudian di tahun ketiga, karena kan targetnya 2028 jadi ibu kota politik. Nah tadi Bang Hensat juga menyebutkan, ini jangan sampai cuman bangunan besar, tapi rapat-rapat doang singgah di sana, tapi tidak jadi kota begitu Bang. Nah Komisi 2 optimis nggak sih 2028 tuh benar-benar bisa jadi kota begitu? Kalau saya ya sejauh ini optimis ya, terutama dari dukungan anggaran. Kita juga kan memberikan anggaran yang tidak sedikit. Tahun 2026 saja 6 triliun lebih, artinya itu bukan anggaran yang kecil, dan sebelum-sebelumnya juga kan udah banyak anggaran yang dipakai untuk membangun IKN, dan kami juga sering menanyakan ya, yang paling penting adalah kekhawatiran banyak pihak. Misalnya begini, kami tanya Pak Bas, bagaimana masyarakat sekitar IKN itu diperhatikan bagaimana? Karena begini, kita nanti jangan sampai misalnya di area kelas 1 ini bersih kelihatannya, tapi begitu Keluar masuk ke dikit, periferi pinggir-pinggirnya, sudah kumuh lagi. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah dalam rangka itu juga lah kenapa progresnya lama. Jadi itu tadi saya bilang, membangun ibu kota ini bukan hanya sekedar memindahkan bangunan dan gedung semata, tetapi ekosistem yang lain juga penting diperhatikan di sana. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Bas juga ditugasi di sana. Beliau punya pengalaman yang panjang, beliau di PUPR kan lama, mulai dari direktur sampai jadi dirjen, kemudian jadi menteri. Jadi tentu pengalaman panjang itu kami sangat percaya kapasitas Pak Bas untuk membangun IKN masa depan.